kita tahu bahwa filariasis ini adalah tadi sudah disampaikan Bu Lita, adalah suatu yang disebut di Indonesia sebagai penyakit kaki gajah karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Chandra tadi, gambaran klinis daripada penderita filaria yang kronik adalah besar-besar pada ekstremitasnya atau pada kaki maupun tangannya, dan digolongkan sebagai 20 penyakit yang merupakan penyakit tropis diabaikan yang menjadi prioritas daripada WHO. Ya, slide. Cacing ini disebabkan oleh penyakit ini disebabkan oleh cacing filaria dan kita tahu ditularkan oleh melalui gigitan nyamuk, dan gigitan nyamuknya ini berbagai jenis spesies nyamuk yang ada di Indonesia. Dan ada 3 spesies cacing filaria di Indonesia, yaitu dari Wucheria bancrofti, Bruglia malai, dan Bruglia timori. Ini yang tadi juga disebutkan bahwa dalam pengantar Prof. Chandra, kita memiliki permasalahan karena keberagaman daripada spesies cacing penyebab filaria dan keberagaman daripada faktor yang membawa tentunya filaria ini. Selanjutnya kita melihat bahwa secara global terdapat 1 miliar orang yang tinggal di 70-an negara endemis filaria, di mana Indonesia adalah salah satu dari negara tersebut, dan secara global pun terdapat 127 juta penduduk yang terinfeksi, di mana 36 jutanya mengalami kecacatan yang menetap. Gambar yang tadi disampaikan Prof. Chandra dan juga gambar yang terlihat di sini yang terjadi di Semarang, kita melihat bahwa kaki yang membesar atau yang disebut sebagai kaki gajah ini akan sangat sulit untuk dikembalikan kepada bentuk normal kecuali melalui suatu bedah kosmetika. Kaki gajah sendiri sudah didokumentasikan sejak zaman Belanda pada laporan tahunan Sekolah Dokter Pendidikan Dokter Bumi Putra di tahun 1902. Bahkan di laporan sampai dengan 1905, dan kita melihat di sini ada 1 putra timur asing dan 6 pasien yang merupakan bumi putra, yang artinya 6 orang pasien bumi putra ini adalah kita warga negara Indonesia. Dan ini didapatkan data ini berdasarkan dari data yang datang ke poliklinik bedah. Jadi bukan pada poliklinik penyakit infeksi pada saat itu, tetapi karena lebih pada gambaran klinis kaki yang sudah besar dan tentunya menimbulkan kecacatan yang menetap, ini yang kemudian membuat masyarakat akses pada pelayanan kesehatan. Nah, situasi di filaria di Indonesia sendiri, kita melihat bahwa ada 236 kabupaten kota yang tersebar di 28 provinsi yang merupakan daerah endemis filaria, dan tercatat ada sekitar 10.758 orang yang mengalami kecacatan menetap akibat daripada filariasis ini. Dan 3 kasus provinsi dengan kasus tertinggi penyakit filaria yang kronis adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua Barat. Kalau kita melihat perjalanan upaya kita mengendalikan dan memberantas filariasis ini sendiri, ini sudah kita mulai sejak tahun 1975 dengan melakukan pemetaan dan pengobatan secara spesifik di tempat-tempat di mana kita menemukan kasus. Mungkin slide berikutnya. Dan pada tahun 1997, melalui WHA ditetapkanlah filariasis sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita melihat tadi 1902 sudah tercatat di poliklinik bedah di Sekolah Kedokteran Bumi Putra, kemudian 1975 pasca kemerdekaan kita mulai melakukan pemberantasan filariasis, tapi tertentu pada daerah-daerah yang kita temukan kasus filariasis, dan tahun 1997 ditetapkanlah melalui sidang WHA filariasis sebagai masalah kesehatan masyarakat. Dan pada waktu itu tahun 2000 terdapat deklarasi dari WHO bahwa goal daripada filariasis adalah mencapai eliminasi pada tahun 2020. Nah, itu tadi juga sudah disampaikan Prof. Chandra, yang kemudian nanti akan disampaikan mengenai roadmap daripada NTD untuk mencapai eliminasi di tahun 2030. Tahun 2002
dilakukan pencanangan pengobatan di Kabupaten Banyuasin, dan selanjutnya terdapat 5 kabupaten kota yang melakukan pengobatan. Tetapi pengobatan yang dilakukan tersebut tidak seperti yang kita lakukan pada saat kita melakukan POPM saat ini, artinya total coverage untuk seluruh kabupaten kota, tetapi pengobatan yang kita lakukan di tahun 2002 hanya merupakan pengobatan yang parsial, yaitu hanya pada kecamatan-kecamatan yang endemis. Dan hasilnya tentu terlihat dari kajian bahwa upaya kita memberikan pengobatan pada daerah-daerah kantong-kantong kecamatan ini tidak juga menurunkan angka mikrofilaria yang ada di dalam masyarakat. Tahun 2005 dilakukan POPM pada tingkatan kabupaten kota, pada 10 kabupaten kota, tetapi kemudian kita mengalami tantangan kembali karena 10 kabupaten kota tidak cukup sebanding dengan 236 kabupaten kota yang endemis, sehingga program filariasis tentunya tidak cukup berhasil untuk dapat menurunkan angka mikrofilaria. Hal ini terjadi juga walaupun sudah dideklarasikan sebagai masalah kesehatan masyarakat, filaria masih belum menjadi prioritas nasional, sehingga keterbatasan dalam hal anggaran juga termasuk anggaran pusat maupun anggaran daerah menjadi tantangan utama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kondisi tersebut, tentunya cakupan daripada POPM yang dilaksanakan 10 kabupaten tadi dibandingkan jumlah penduduk yang beresiko ataupun yang terdampak tentunya sangat kecil. Nah, tetapi pada tahun 2015 beserta dukungan dari anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, dan dukungan para mitra, kita melancanangkan yang kita sebut sebagai bulan eliminasi kaki gajah, di mana kabupaten kota yang endemis selama 5 tahun dengan cakupan lebih dari 65% dari jumlah total penduduk dapat dilakukan pemberian obat pencegahan massal. Sampai dengan tahun 2017, implementasi POP Indonesia telah dilaksanakan di 100% di daerah endemis filaria. Hanya saja pada waktu tahun 2017 tersebut ada 4 kabupaten kota di Jawa Tengah yang kemudian tertunda pelaksanaannya. Indonesia sendiri sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah disepakati pada global dan regional bahwa Indonesia akan mencapai eliminasi filaria pada tahun 2025. Tetapi karena terdapat beberapa tantangan seperti misalnya kabupaten kota yang telat dalam memulai POPM, kemudian kabupaten kota yang mengalami kegagalan pada saat dilakukan survei pasca POPM sehingga harus melakukan pengulangan pengobatan POPM selama 2 tahun, sehingga diperkirakan kegiatan POPM ini akan baru dapat selesai pada tahun 2028-2029, sehingga kita menyesuaikan target pencapaian eliminasi filaria kita secara nasional pada tahun 2030. Dan tentunya tadi yang disampaikan Prof. Chandra, tantangan selain geografis dan disparitas yang sangat banyak di Indonesia ini, tentunya COVID juga menjadi salah satu yang menjadi tantangan, dan kita harus melakukan beberapa penyesuaian pada saat kita hidup bersama COVID-19 ini. Kita ketahui dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini bahwa terdapat 2 strategi utama daripada penanggulangan filaria, yaitu menghentikan transmisi melalui POPM, kemudian mengurangi kecacatan dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini mungkin Prof. Chandra, Pak Jamsid, Bu Serena, ini protes saya sedikit kemarin dengan Prof. Chandra. Mengapa kemudian tidak ada pengendalian sektornya? Padahal kami yakin bahwa kalau kita sudah mencapai eliminasi filaria tanpa pengendalian sektor, tentunya akan sangat sulit mempertahankan kondisi tersebut. Dan kita melihat bahwa kita tidak mungkin melakukan pembasmian kepada seluruh sektor, sehingga resiko untuk terjadinya retransmisi masih akan terjadi. Nah, ini tentunya yang menjadi catatan kami, bagaimana kami tidak mau terlambat sampai pada titik kami mencapai eliminasi filaria, tapi kemudian baru mendesain program-program untuk mengendalikan sektornya. Selanjutnya, nah ini adalah status program eliminasi
filaria dunia. Tadi juga Prof. Chandra sudah sampaikan bahwa Indonesia berada pada warna kuning, dan harapan kita pada tahun 2030 kita betul-betul bisa mencapai yang kita sebut sebagai warna hijau. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar daring, yang ingin kami tekankan kembali adalah bahwa bukan hal yang mudah untuk kita mencapai eliminasi filaria ini. Adalah perjalanan panjang untuk kita bisa membebaskan negara yang kita cintai ini dari filaria. Kalau kita melihat penyakit ini sudah dari tahun 1902 sudah ada dan sudah berbagai macam intervensi yang kita lakukan, tetapi di era digitalisasi seperti ini, di era disrupsi yang saat ini sedang terjadi, kita masih bicara mengenai filaria, tentunya akan sangat-sangat menyedihkan untuk kita semua. Kita melihat bahwa tahapan untuk mencapai eliminasi filaria itu minimal dibutuhkan waktu 10 tahun. Perjalanan yang sangat panjang, tadi kalau fotonya Prof. Chandra adalah 8 tahun, artinya kalau kita betul-betul komit, maka sebenarnya 2 tahun lagi dari foto yang disampaikan oleh Prof. Chandra tadi, kita bisa mencapai status eliminasi. Kita melihat pada slide berikutnya adalah kita menentukan dulu, kita lakukan mapping untuk endemisitas daripada suatu filaria di suatu daerah. Kemudian kalau memang dia endemis, maka kita berikan pengobatan POPM selama 5 tahun. 5 tahun adalah bukan hal yang cukup sebentar, dan memastikan bahwa lebih dari 65% total populasi meminum obat filaria tersebut. Kemudian kita melihat setelah menyelesaikan POPM, akan dilakukan evaluasi pre-TAS dan TAS sebanyak 3 kali TAS-nya yang membutuhkan kurang lebih waktu lebih daripada 5 tahun. Dan setelah itu baru dilakukan kegiatan validasi, di mana dilakukan proses sertifikasi, verifikasi, dan berbagai kegiatan validasi untuk menyatakan sejauh mana capaian yang sudah dicapai oleh negara tersebut dalam hal eliminasi filarianya. Nah, selanjutnya tentunya pelaksanaan manajemen daripada kasus kronis menjadi satu bagian daripada kriteria filariasis. Nah, itu adalah perjalanan panjang Bapak Ibu sekalian, dan kalau kita melihat di semua tahapan tadi, seharusnya kita sudah mulai melakukan pengendalian vektor yang secara terintegrasi dengan penyakit-penyakit vektor, khususnya vektor nyamuk dalam hal ini, untuk bisa kita sinergiskan dengan upaya kita melakukan POPM yang kita lakukan. Selanjutnya slide. Dari 236 kabupaten kota, ini adalah posisi kita saat ini, maka saat ini 74 kabupaten kota terjadwal melakukan POPM, kemudian ada 132 kabupaten kota yang sedang dalam pelaksanaan pre-TAS, TAS maupun surveillance, dan sudah ada 30 kabupaten kota yang telah mendapatkan sertifikasi ataupun sertifikat eliminasi filariasis. Nah, pada situasi COVID-19 ini, 74 kabupaten kota yang terjadwal melaksanakan POPM pada tahun 2020 tentunya perlu kita lakukan kajian kembali, karena sebagian besar sudah menyatakan untuk menunda pelaksanaan POPM menjadi tahun 2021. Sementara itu kegiatan pre-TAS dan TAS juga kemungkinan besar akan tertunda di tahun depan. Dan ini tentunya akan mempengaruhi pencapaian eliminasi kabupaten kota yang memang sudah ditargetkan untuk bisa mencapai eliminasi pada tahun-tahun yang menjadi bagian daripada roadmap kita. Kita melihat bahwa secara nasional, maka dengan tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan, bahwa tahun 2024 adalah tahun yang tercepat untuk kita menyelesaikan surveillance pasca POP, menyelesaikan kegiatan POPM. Sementara kegiatan surveillance, penilaian, dan sebagainya itu baru akan bisa kita capai di tahun 2029. Dan tentunya tahun 2024 dan tahun 2029 ini adalah komitmen kita, yang artinya kita betul-betul komitmen untuk melaksanakan POPM dan mencapai hasil yang sudah kita tetapkan. Dan pada saat surveillance kita pun memastikan tidak terjadinya reinfeksi kembali ataupun terjadinya peningkatan kasus filaria di daerah yang sudah mencapai eliminasi ataupun sudah lulus dari pre-TAS dan TAS-nya tersebut. Sehingga
tidak ada lagi perpanjangan untuk kegiatan POPM dan tentunya pengendalian vektor yang harus lebih kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar daring pada pagi hari ini, mungkin ini adalah tahapan-tahapan pada selanjutnya. Slide selanjutnya adalah pencanangan BLKG yang kita lakukan selama 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Alhamdulillah sudah sekian banyak orang yang minum obat pencegahan massal ini. Pada tahun pertama 36 juta, tahun kedua 43 juta, tahun ketiga 39 juta, dan tahun keempat ada 25 juta, dan tentunya tahun kelima 30 juta sesuai dengan jumlah kabupaten kota yang melaksanakan POPM. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tadi juga disebutkan oleh Prof. Chandra bahwa Indonesia juga sudah mengadopsi untuk penggunaan obat triple POPM, yaitu dengan penambahan obat ivermectin di dalam pengobatan yang saat ini sudah kita berikan, yaitu DEC dan albendazole. Dan ini ada beberapa kriteria tentunya. Yang pertama adalah kabupaten kota yang dengan putaran efektif POPM-nya kurang dari 4 kali, artinya cakupannya masih kurang dari 65%. Kemudian kabupaten kota yang gagal dalam pretas dan tas, dan pada saat dilakukan periode surveillance pasca validasi masih terlihat adanya transmisi lokal. Nah, ini tentunya mengapa kita mengadopsi pemberian tambahan ivermectin ini. Tentunya harapan kita dapat mengakselerasi eliminasi filaria. Artinya tahun 2024 dan tahun 2029 yang memang sudah kita targetkan dapat kita capai sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Dan dasar daripada penggunaan 3 obat ini sudah ada melalui Kepmenkes 0107 nomor 365 tahun 2020, sehingga terdapat 3 kabupaten kota yang pada tahun 2021 akan memulai pengobatan dengan 3 obat tersebut. Bu Rita, mungkin ya, ini slide saya. Thank you Bu Nadia, saya mau stop. Ya, silakan tantangan ini terakhir ya. Terakhir Bu, izin. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Chandra mengenai penjangkauan sasaran POPM yang di daerah-daerah sulit. Kita mencoba melibatkan sektor lebih banyak, kemudian penggunaan dana desa yang lebih dekat kepada desa tentunya untuk menjangkau sasaran. Kemudian akses kesehatan bagi penderita kasus kronis yang filaria, mendorong tentunya daerah untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat tentunya dilakukan manajemen untuk limfadedema ataupun operasi-operasi hidrokel yang selama ini menjadi kendala. Kemudian kabupaten kota yang gagal melakukan evaluasi POPM, kita melakukan penggunaan regimen alternatif yaitu IDA. Kemudian memastikan bahwa sasaran POPM ini betul-betul meminum obatnya, dan tentunya bagaimana kita melakukan pengendalian vektor. Dan terakhir yang harus kita lakukan mempertahankan status eliminasi, surveillance aktif daripada kasus, dan pengendalian vektor yang menjadi tentunya backbone utama pasca POPM yang kita lakukan. Demikian Bu Rita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.